gold reject dari 3358, habis ini naik atau lanjut ambruk. Oke, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID, dan hari ini kita mau membahas mengenai gold ya, atau XAUUSD. Seperti yang kalian lihat lah, dari judulnya pun udah kelihatan itu XAUUSD teman-teman. Nah, oke, sekarang kita mau lihat ya hasil dari preview analisa kita yang kemarin ya. Gold masih terreject di 3358 seperti bahasan yang tadi kalian nonton di awal video ya. Itu adalah pembahasan yang menurut saya cukup apa ya, menandai dan mewakili ya isi dari video ini. Oke, seperti apa lanjutannya? Kalian pasti penasaran? Cekidot, kita langsung aja bahas ya teman-teman ya. Oke, yang pertama itu kita mau bahas dulu mengenai news, karena hari ini itu hari Selasa ya. Jadi kayaknya vibes liburan itu masih ada gitu teman-teman ya, karena habis long weekend ya, Sabtu terus Minggu, Senin gitu. Dan saya lihat juga di jalanan masih agak rada-rada sepi, walaupun memang tadi agak stagnan juga macet di Tomang teman-teman ya, karena memang mungkin cuaca hujan jadi banyak yang naik mobil ya. Stay safe ride untuk kalian semua. Oke, untuk hari ini kita lihat ada Building Permits, Housing Start Monthly, sama Atlanta Fed GDP Now gitu. Jadi belum ada news yang signifikan untuk hari ini. Tapi untuk besok ya, di tomorrow itu ada CPI ya, terus ada CPI lagi, dan ada crude oil inventory, ditambah lagi besok ada mengenai units ya, karena hari Rabu ke hari Kamis gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Hari ini memang nggak banyak news ya. Oke, kita lanjut lagi, kita mau lihat skenario ya dari open interest data. Kira-kira gimana sih skenarionya? Untuk OI data ini sudah kita ambil, sudah kita update teman-teman ya di channel Telegram publik ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Cuma kalau kalian mau lihat fullnya itu saya ada di bagian learning center. Ya, di learning center ini di bagian open interest data itu seperti biasa yang saya briefingkan ya. Nah, ini zona konsentrasi tinggi untuk OI data. Kita hari ini open di 33.333 sebenarnya teman-teman ya. Ini atau kita bulatin ke 3335 gitu. Karena di OI data itu cuma ada naik 5 poin, 5 poin, 5 poin, 5 poin. Nggak ada di yang 1 poin, 2 poin, nggak ada teman-teman. Oke, nah kemudian kalau kita perhatikan secara bias untuk hari ini memang agak kosong nih ya datanya gitu teman-teman. Agak kosong, kenapa? Karena besok The Fed mau manage, sama nanti di akhir minggu, di akhir pekan itu dia mau ada Jackson Hole ya. Ini memang event-event yang cukup ditunggu-tunggu oleh market maker gitu teman-teman. Makanya nggak heran kalau hari ini open interest data cenderung kosong atas bawah, paling cuma main deket-deket aja. Kalau kita perhatikan di sini ada 3380, kemudian 3315, dan terendahnya itu ada di 3300. Kalau tertinggi saat ini masih ada tercatat di 3380 teman-teman. Dan terdekat ya dari basis opennya dia itu ada 3340 sama 3350. Jadi patokan saya untuk saat ini masih di 3350. Kalau misalkan dia belum bisa break di atas 3350 untuk open interest datanya, atau untuk harganya hari ini ya, itu masih akan cenderung mengalami penurunan kembali ya untuk gold ya, seperti yang kita tadi lihat. Kita mau bahas juga analisanya. Targetnya itu bisa ke 3315 ataupun bisa ke 3300 teman-teman, untuk extremely-nya ke sana gitu. Tapi karena memang tidak begitu volatile ya, kemungkinan besar sih sampai 3315 untuk penurunannya, atau bahkan cuma sampai 3320, 3325 mungkin ya, karena beberapa hari ini kayaknya masih ranging ya gitu. Market gold itu sering banget ranging. Nah, lalu ya di sini kalian bisa dapetin learning itu update open interest data secara lengkap.
ada call OI tertinggi, put OI tertinggi ya. Ini ada semua, terus ada kesimpulan ya. Nah, ini ada kesimpulan zona support buyer itu 3320, 3335. Zona pantau kuat itu di 3355, 3365. Kemudian resisten selanjutnya itu ada di 3380 sampai 3395 gitu. Kesimpulan, harga open di atas 335 dengan support buyer gitu. Untuk pivot hari ini ada di 3355 gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Kalau kalian mau dapetin update ya open interest data yang seperti ini setiap hari, kalian langsung ada join ke topik learning center atau project learning center ya teman-teman ya. Di learning center ini kita ada diskusi saham, terus kita ada daily outlook ya. Nah, daily outlook saya kan kasih seperti ini juga ya ke publik. Nah, kalau di sini memang lebih lengkap bacaannya gitu, teman-teman. Oke, lanjut untuk coretan outlook ini futures punya ya. Lalu ini ada saham segala macam gitu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas tadi news udah, kemudian kita bahas open interest data juga sudah selesai. Ya, lalu kita mau bahas lagi mengenai pergerakannya ya. Oke, tadi dikatakan pivot itu di 3355 berdasarkan open interest data yang ada, lalu 3350 ya kita kasih range lah. Range-nya itu sekitaran 3355 3350 untuk untuk pivotnya. Nah, coba kalau di sini kita ambil patokannya 3357 ya karena bertepatan ya dengan area height yang ini gitu, ini yang kemarin ya. Nah, terus ini ada low kemarin 3341 menjadi area pantau kita juga nih, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau selama candle masih closing di bawah ini, harganya akan cenderung mengalami penurunan kembali gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang sudah sekitaran 3 hari, ya ini hari ketiga sebenarnya. Kalau hari ketiga ini dia masih closing di bawah 3340, ya berarti memang ya gold ini mengalami penurunan atau tekanan dari pihak seller. Dan maybe dia pada saat the Fed minutes nanti dia bisa naik, of course mungkin bisa ya, cuma nanti kita belum tahu nih sentimennya bagaimana dan apa yang akan dikatakan oleh the Fed, sikap apa yang akan diambil dovish atau hawkish ya teman-teman ya, itu yang perlu kita perhatikan. Untuk sentimen-sentimen seperti itu kalian tenang aja, kalau kalian takut ketinggalan atau yang baru masuk ke dunia trading ini ya, kalian bisa follow di Juno Trading ID Telegram atau di channel YouTube, itu di bagian posting itu ada teman-teman ya, atau di bagian Instagram sebenarnya saya ada aktif juga di sana. Nah, di sini kita jelasin ya setiap pekan itu ada apa aja sih kira-kira gitu. Fokus pekan ini. Nah, ini ada fokus pekan ini nih, The Fed Minutes ya. Kemudian Jackson Hole, terus goldnya bagaimana, dolarnya bagaimana dampaknya, terus ada kesimpulan. Jadi kalian bisa langsung cek aja di pin, nggak usah di pin message. Nah, ini mungkin saya akan pin ya untuk outlook minggu ini ya. Nah, saya akan pin. Nah, kalian bisa cek nanti di sini ya. Langsung aja dicek teman-teman ya. Teman-teman yang kalau misalkan probability the Fed hawkish atau dovish ya. Nah, di sini ada kesimpulannya juga. Itu apa yang akan terjadi ke emas segala macam gitu. Itu kita perlu tunggu ya, saya juga perlu tunggu data dari the Fed itu nanti hasil ngomongnya gimana gitu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kalau secara TA memang masih terjadi penekanan pihak seller, terutama di bawah 3350, 3355 gitu. Lalu ini di daily juga kalau kita perhatikan, memang 3340 ini jadi area beton yang cukup kuat sih gitu teman-teman. Nah, berarti 3340 ya itu kalian bisa coba cari-cari sell lah gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kemarin kita ada bahas nih ya di 3342, kalau dia tembus ya dia naik ke 3358. Dari 3358 ini ada resisten, dia baru turun. Jadi tapi kalau untuk kalian yang ada dapat ya congrats ya, karena di learning center pun kita ada dapat juga gitu. Nah, ngomong-ngomong mengenai project CTID ya, ini kalian boleh cek nih ya. Ini ada promo, terus kita nah nih kalian boleh cek di sini, ini ada report lengkapnya dan ini sudah saya update barusan untuk yang pertengahan bulan ini gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi langsung klik aja di bagian Google Drive ini. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Jadi area pantau masih sama untuk daily, nggak banyak perubahan ya. Area pantau gitu ya, area pantau di sini. Lalu targetnya juga masih sama ya. Kalau misalkan di bawah 3340 masih bisa lanjut sampai ke tadi ada 3300 ya. Kalau kita lihat di open interest data. Nah, B3302 lah gitu. Sama ini di sini terendah itu 3280, 3268 karena ini secara keseluruhan untuk daily ini masih sideways.
kalian boleh tonton lagi penjelasan lengkapnya, yaitu ada di video yang ini teman-teman ya. Kalian bisa tonton lagi videonya yang ini nih. Ini yang saya upload tanggal 16 Agustus ini masih valid dan masih relevan untuk menjelaskan secara keseluruhan bagaimana gitu. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas mengenai intraday. Ya, kalau 4 hours ini memang masih sideways ya. Sebenarnya belum ada yang signifikan banget untuk pergerakannya. Ya, tuh kalau kita perhatikan market ini cenderung nunggu gitu. Tapi dia nggak ngebreak di bawah ini. 3330, 3336. Sorry, 3330, 3334. Ya, dia nggak ngebreak dua level ini yang kita jadikan sebagai area support. Cuma kalau kita perhatikan di sini ya, dia itu udah mulai membentuk lower low yang baru gitu teman-teman. Ya, ini low ya, ini low. Ini kan low-nya imbang nih. Nah, ini low-nya baru lagi. Nah, ini kalau kita perhatikan ini HL ya. Ini height-nya dia. Nah, ini ada height yang baru sih sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya ini dia ada chart lagi di sini gitu, chart of character. Nah, sebenarnya di sini ada key M-nya dia. Cuma ya karena memang posisinya ya ini market masih ranging atau sideways. Jadi kalau misalnya kalian mau trading ya seperti ini, much better kita tunggu di bawah area support ya. Kita coba lihat dulu ada reaction apa enggak. Kita ambil di time frame 5 menit. Nah, di 5 menit ini kalau dia kebentuk rejection atau volume cukup kuat, entah itu FVG atau KM, itu kalian boleh entry. Contoh ya, contoh nih, kita ambil yang terbaru aja. Nah, ini ada FVG di sini. Nah, ini FVG teman-teman namanya. Nah, ini FVG. Nah, ini yang saya maksud gitu loh. Time frame kecil FVG, kita ambil buy di situ gitu. Di area support ya. Asal di bawah FVG-nya gitu. Itu kan cukup aman gitu teman-teman, daripada lo orang susah-susah mau kemana gitu entry segala macam kan. Nah, mending pakai 5 menit, cari FVG atau KM di 5 menit itu bisa banget gitu. Nah, contoh lagi seperti ini. Ini banyak nih contohnya. Ini kan dia turun ya. Lo orang ini itu turun. Oke. Nah, ini tuh turun 1 2 3 4 5 6. Trennya turun kan? Ini dia sideways. Ya kan, dia sideways. Kemudian ini dia sweep, dia naik. Berarti sini ada change of character. Ya, ada charts ya, teman-teman. Di sini ada charts ya. Di sini KM. Nah, lo orang antri di sini ya dapat nih sampai sini. Gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan entry konfirmasi gitu, konfirmasi entry. Gitu, kita bisa pelajarin ya KM, FVG ya, ini memang pakai banget untuk time frame kecil, time frame besar, hampir semua time frame bisa, tapi kita menyesuaikan market aja. Kalau market lagi sideways kita pakai time frame kecil. Kalau market lagi volatile kita pakai time frame besar gitu, teman-teman ya. Gitu. Oke. Jadi jangan asal entry, karena kalau kalian asal entry tidak, nanti takutnya membahayakan kondisi keuangan kalian dan juga terutama mental kalian itu akan cenderung kena gitu. Nah, itu caranya. Nah, kalau kalian mau pelajarin ini lebih lanjut, kalian itu sebenarnya ada saya ajarin di learning center ya, di bagian tahapan belajar nih ya. Ini ada di sini gitu, teman-teman. Nah, ini kalian kalau mau pelajarin lebih lanjut ya di learning center memang kita pakai yang seperti ini juga gitu. Nah, kemarin pun ada nih di bagian track record ya. Nah, ini dapat KM sell udah kurang lebih 700 pip. Ini kita ambil di 3400-an ya, teman-teman gitu. Oke, jadi untuk hari ini sebenarnya nggak banyak perubahan ya. Paling wejangan saya ke kalian, selama dia bertahan di atas 3330 ya, atau mentok-mentok 3320, itu kalian bisa cari buy gitu ya. Cuma dengan catatan kalau udah di bawah 3320 jangan cari buy lagi ya, karena posisinya itu akan cenderung di sweep ke bawah ya sampai kurang lebih 3314. Nanti 3314 ini ya, atau 1614 lah, kita baru mulai coba cari buy lagi ada apa enggak gitu, teman-teman. Soalnya ini FVG cukup besar dan agak riskan juga untuk kondisi saat ini gitu. Lalu tambah lagi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, FVG yang 1 hours ini itu sudah tidak fresh gitu. Kenapa? Karena pada saat dia turun ya posisinya, nih saya kasih tahu ya, ini kenyataannya nih ya. Ini kan dia turun nih. Oke, dia naik kan? Naik nih, naik ke sini gitu kan. Nah, sebenarnya posisi FVG ini sudah tidak fresh gitu. Makanya saya bilang hati-hati
gitu. Kenapa? Karena posisinya sudah tidak fresh. Kalau kita hitung FVG itu selalu per badan ya, satu badan candle itu kalau udah kena itu biasa udah nggak fresh. Nah sebenarnya ini juga udah pernah kena nih yang ini gitu, kalau kalian perhatikan gitu ya, ini bagian sini ya, ini udah kena dan dia udah naik juga gitu. Nah itu ini udah 3 kali kena dan potensi dilibas ke bawah lagi sama dia. Ditambah lagi kalau kita perhatikan di daily-nya ini kan saya pernah bahas juga di video kemarin ya, ini daily itu masih cenderung turun karena dia nge-ranging. Yang rangingnya itu nggak main-main gitu loh. Kalian perhatiin ranging dia itu dari sini ya sampai sini 33 3280 3268 gitu. Kenapa saya selalu menginformasikan ke kalian padahal video ini juga mungkin kalian bisa lihat di kemarin atau yang kalian sebelum nonton, karena ya mungkin aja ada orang baru yang baru nonton yang menemukan, jadi bisa jadi insight baru juga untuk dia gitu. Tapi kalau kalian mau lebih lengkap, kalian boleh bahas cek di video yang sebelumnya yang tanggal 16 Agustus ya, saya pernah upload ya teman-teman ya gitu. Nah kalau untuk sell point untuk saat ini sih sebenarnya saya belum nemu untuk sell point yang bagus ya. Tapi kalau misalkan in case saya nemu pun, karena kondisi market masih ranging ya gitu, jadi masih belum ada VG baru, belum ada QM baru juga belum ada gitu kan. Nah ini paling kalau kalian dia naik 3358 bisa jadi area pantau kalian lagi ya, sampai 3360 gitu. Terus kemudian di atasnya itu ada 3367 3374. Di atas 3374 itu udah bikin charge baru dan udah potensi menaik ke 3400 kembali gitu teman-teman ya. Jadi mungkin itu dulu yang ingin saya briefing ke kalian. Kalian jangan lupa juga nanti cek di bagian sini ya. Ini ada saya kasih juga yang mengenai CPR ya, Central Pivot Range. Ini kalian bisa jadikan sebagai patokan kalian juga untuk entry gitu teman-teman. Oke. Atau patokan kalian sebagai resisten dan juga support kalian sehari-hari gitu. Cuma di sini ada penjelasan juga, cuma nggak selengkap di Learning Center gitu teman-teman. Oke. Jadi thank you untuk yang sudah nonton and see you on the next video update.